Nama saya Deliana Riva dan ini chapter 12 akan menjelaskan tentang gender, politeness, and stereotype. Pada tataran stereotype, kesantunan sering dianggap sebagai perhatian perempuan dalam merasakan bahwa stereotip tentang bagaimana perempuan secara umum seharusnya dimiliki sebenarnya lebih merupakan prototipikal gambaran perilaku perempuan kelas menengah kulit putih dalam kaitannya dengan kesantunan. Ajaran dan penegakan tata krama sering dianggap sebagai hak perempuan, kewanitaan, seperangkat karakteristik yang bervariasi dan berubah yang telah dikaitkan secara sewenang-wenang dengan wanita pada umumnya dan tidak dapat diadopsi oleh kesopanan, penyangkalan diri, kelemahan, kerentanan, dan keramahan. Tingkah laku linguistik perempuan seringkali bercirikan kepedulian terhadap kerjasama atau lebih sopan secara positif daripada laki-laki dan menghindari konflik atau lebih sopan secara negatif daripada laki-laki. Karakter ini didasarkan pada asumsi bahwa perempuan tidak berdaya dan menunjukkan ketidakberadaannya. Dalam bahasa, bentuk-bentuk kesantunan ini merupakan penanda subordinasi mereka. Namun stereotip gender telah diperebutkan selama bertahun-tahun para feminis dan telah berubah karena perubahan partisipasi perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita tidak dapat lagi berasumsi bahwa setiap orang memiliki pengambilan yang sama terhadap suatu stereotip atau bahwa mereka berbagi asumsi kepada orang lain tentang stereotip tertentu, atau bahkan mereka menerima stereotip pada nilai nominal daripada misalnya mengejek mereka. Kita dapat berasumsi bahwa bentuk-bentuk kesopanan tentu benar kuat atau tak berdaya, khususnya dalam kaitannya dengan stereotip gender. Kesantunan dan ketidaksopanan beroperasi di cara yang berbeda, sehingga ketidaksopanan berfungsi dan bermakna berbeda bagi suatu kelompok tertentu atau yang terlebih wanita. Perilaku seperti sumpah serapah dan keterus-terangan yang mungkin dianggap tidak sopan dalam komunitas linguistik tertentu mungkin sering dimaafkan atau kelompok pria tertentu, terutama di kelas pekerja, sedangkan untuk kelas menengah, terutama kulit putih parubaya perempuan, hal ini dapat dinilai menyimpang. Memang lambang bahasa stereotip. Selanjutnya adalah bahasa dan keyakinan wanita. Robin Lakoff mengalihkan fokus penelitian tentang perbedaan gender ke sintaksis, semantik, dan gaya.
Dia mengidentifikasi sejumlah fitur linguistik yang dia klaim lebih sering digunakan oleh wanita daripada pria. Dan menurutnya mengungkapkan ketidakpastian dan kekurangannya. Kepercayaan dirinya. Nomor 1 yaitu fitur bahasa wanita. Lakoff menyarankan bahwa pidato wanita dicirikan oleh fitur linguistik seperti ini. Mengikuti yang A adalah lindung nilai atau pengisi leksikal. Misalnya, Anda tahu, semacam, baik, dan Anda lihat. Dan yang B adalah tanda pertanyaan. Misalnya, dia sangat baik, bukan? Dan yang C, intonasi naik pada deklaratif. Misalnya, itu sangat bagus. Yang D, kata sifat kosong. Misalnya, ilahi, menawan, dan imut. Dan yang E, istilah warna yang tepat. Misalnya magenta, aquamarine. Yang F, intensiver seperti jazz and soul. Misalnya, aku sangat menyukainya. Yang G, tata bahasa hypercorrect. Misalnya, penggunaan yang konsisten dari bentuk kata kerja standar. Dan yang H adalah formulir superpolit. Misalnya, permintaan tidak langsung atau eufemisme. I adalah menghindari kata-kata umpatan yang keras. Misalnya, ya ampun. Dan terakhir adalah stres empatik. Itu misalnya adalah kinerja yang brilian. Fitur linguistik Lakoff sebagai perangkat kesopanan. Koherensi internal feature yang diidentifikasi Lakoff dapat diilustrasikan oleh membagi mereka menjadi dua kelompok. Pertama adalah perangkat linguistik yang dapat digunakan untuk melindungi atau mengurangi kekuatan suatu ujaran. Kedua, ada fitur yang mungkin meningkatkan atau mengintensifikasi kekuatan profesi. Dia mengklaim wanita menggunakan perangkat pelindung nilai untuk mengungkapkan ketidakpastian, dan mereka menggunakan perangkat mengintensifikasikan untuk membujuk penerima mereka untuk mengambil dengan serius. Menurutnya baik, pakar dan penguat mencerminkan kurangnya perempuan yang kepercayaan dirinya kurang. Tandai pertanyaan. Tag question merupakan salah satu ciri kebahasaan. Ini berfokus pada akurasi pemberian informasi, tetapi juga mengungkapkan makna afektif sebagai fasilitas atau positif. Perangkat kesopanan, wanita ini lebih menekankan daripada pria pada kesantunan afektif. Fungsi tag adalah menggunakannya sebagai perangkat kesantunan positif, fasilitas. Di sisi lain, tangan menggunakan lebih banyak tag untuk ekspresi ketidakpastian. Menunjukkan intonasi naik. Contoh, Susan adalah seorang mahasiswa. Dia memberitahu teman dan teman sebayanya tentang pengalamannya di sekolah. Aku mengerjakan ujianku di usia 63 tahun.
teks ini berfokus pada makna referensial dari pertanyaan Susan, akurasi dari informan yang dia berikan. Yang selanjutnya adalah interaksi. Interaksi ada banyak fitur yang telah ditunjukkan untuk membedakan pembicaraan perempuan dan laki-laki dalam konteks tertentu. Nah, yang nomor 1 adalah gangguan. Dalam interaksi sesama jenis, interupsi cukup merata antara pembicara pria dan wanita. Dalam interaksi lintas gender, hampir semua interupsi berasal dari laki-laki. Wanita lebih sering terganggu daripada pria. Yang kedua adalah umpan balik. Umpan balik adalah wanita memberikan umpan balik kepada yang lebih mendorong, kepada mitra percakapan mereka daripada laki-laki lakukan. Salah satu studi di Selandia Baru dalam interaksi santai antara anak muda menemukan bahwa wanita lebih sering dari 4 kali lebih banyak jenis umpan balik yang mendukung ini sebagai laki-laki. Studi Amerika tentang pidato dan pembicaraan informal di ruang kelas dan di bawah kondisi laboratorium menunjukkan bahwa wanita biasanya memberikan dorongan lebih banyak, mendorong umpan balik positif untuk penerimaan mereka dibandingkan laki-laki untuk membesar dan mengembangkan ide-ide sebelumnya. Pembicara daripada menantang mereka. Penelitian tentang interaksi percakapan mengungkapkan perempuan sebagai pembicara kooperatif, sedangkan laki-laki cenderung lebih kompetitif dan kurangnya dukungan dari orang lain. Gosip menggambarkan jenis pembicaraan santai dalam kelompok yang terjadi di antara orang-orang. Konteks informal dalam masyarakat barat, gosip definisikan sebagai omong kosong yang dianggap khususnya karakteristiknya interaksi perempuan. Fungsi keseluruhannya untuk wanita adalah menegaskan solidaritas, memelihara hubungan sosial antara perempuan yang terlibat. Gosip wanita berfokus terutama pada pengalaman pribadi dan pribadi, hubungan antara masalah pribadi dan perasaan. Ini mungkin termasuk kritik terhadap orang lain. Reaksi pria umumnya terhadap perilaku ini adalah dengan menyebutnya bermuka dua. Tapi ini adalah kesalahan, tujuannya yang sering untuk menghilangkan perasaan dan memperkuat kebersamaan. Nilai-nilai bukan hanya mengkomunikasikan informasi referensial. Dalam sesi gosip, wanita membicarakan respon simpatik terhadap setiap pengalaman yang diceritakan dengan fokus hampir eksklusif dan pesan afektif. Topik ini dibicarakan pria cenderung fokus hal-hal yang aktivitas daripada pribadi. Kategori gender dalam bahasa, jenis kelamin gramatikal. Dalam linguistik, kategori gender gramatikal merupakan isu yang krusial. Dalam beberapa bahasa, mereka terdiri dari 3 kelas gender, seperti feminim, maskulin, atau lebih rapi. Gender gramatikal adalah bagian dari dasar kata benda yang menentukan jenis persetujuan, yang mana seperti artikel, adjektif, verb, numeral, atau preposition yang dapat mengikuti noun. Orang heteroseksual biasanya membuat pilihan normatif di sebagian konteks, membangun diri mereka sebagai feminim atau maskulin, dan dengan demikian menandakan seksualitas mereka. Orang homoseksual mungkin menggunakan fitur linguistik yang sama menyampaikan makna dalam banyak konteks, tetapi ada banyak penelitian terutama pada fitur pidato. Laki-laki homoseksual yang menunjukkan bahwa mereka mungkin menggunakan bahasa tambahan, sumber daya untuk menunjukkan orientasi seksual mereka melalui pidato. Heteroseksual wanita cenderung menggambarkan diri mereka dalam hal penampilan, dan mereka menginginkan pria yang kaya, sementara laki-laki heteroseksual menginformasikan pembaca mereka tentang pekerjaan mereka dan mendambakan wanita yang menarik.
Sexist language adalah bahasa yang menyampaikan sikap eksis menstereotipkan seseorang menurut gender daripada menilai berdasarkan prestasi individu. Bahasa seksis mengkode stereotip sikap terhadap perempuan dan laki-laki, maka prinsipnya studi tentang bahasa seksis sangat diperhatikan dengan cara bahasa mengekspresikan stereotip negatif dan positif dari kedua wanita dan laki-laki. Terima kasih. Ini adalah chapter 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.